Perkenalkan, saya Fitri Anggraini dari Departemen Public Relations Soho Global Health yang akan memandu acara ini 2 jam ke depan. Soho Better You adalah program serial edukasi dari Soho Global Health untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui edukasi kesehatan. Hari ini dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli, Soho Global Health mengusung tema Hepatitis Kenali dan Obati. Telah hadir sore hari ini di antara kita yang terhormat Konsultan Gastroenterohepatologi dari RSCM, Dr. Irsan Hasan, dan nanti ada dari Kasubdit Diare, ISP dan Hepatitis Ibu Naning Nugrahini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Semoga puasanya lancar sampai nanti jam berbuka. Kami informasikan juga Soho Better You hari ini ada yang beda karena tadi mungkin teman-teman di depan dikasih ini ya, undian, lucky draw. Lucky draw-nya hari ini ada hadiahnya ada 2, Samsung S5 sama iPhone 5S. Hati-hati. Oke, virus hepatitis adalah kelompok penyakit menular yang dikenal sebagai hepatitis A, B, C, D, dan E, mempengaruhi ratusan juta orang di seluruh dunia. Virus ini menyebabkan penyakit hati akut dan kronis dan membunuh sekitar 1,4 juta orang setiap tahun. Namun sayangnya, pengetahuan masyarakat terkait hepatitis masih minim dan cenderung diabaikan. Hal ini disebabkan sebagian besar penyakit hepatitis kronik muncul tanpa gejala, sehingga perlu sekali edukasi dan deteksi dini untuk mencegah pertumbuhan penyakit hepatitis. Mari kita sambut Konsultan Gastroenterohepatologi dari RSCM, Dr. Irsan Hasan untuk memberikan presentasi dengan tema hepatitis, kenali dan obati. Kami persilakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Juga tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PT Soho yang sudah mengadakan acara ini. Sebetulnya acara ini dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia itu jatuhnya pada tanggal 28 Juli. Tapi rasanya nggak mungkin nanti kita mengadakan pada saat Lebaran. Bisa-bisa yang datang kita aja bertiga. Nah, jadi kita percepat jadi hari ini. Kelihatannya makin dekat ke Lebaran akan makin sulit untuk berkumpul. Nah, jadi tadi sudah disampaikan yang akan kita bahas hari ini adalah masalah hepatitis. Saya pikir tadinya Bu Naning dari Kemenkes duluan, tapi rupanya ditukar saya yang lebih dulu. Saya perkenalkan dulu, saya Irsan. Saya di sini mewakili Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Kebetulan saat ini saya sekjen di Perhimpunan Peneliti Hati, tapi memang sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, saya langsung saja ke materinya. Mudah-mudahan saya lihat cukup banyak yang kami dari Perhimpunan Peneliti Hati ingin sampaikan. Oleh karena itu mungkin perlu waktu agak panjang, tapi saya berusaha untuk ringkas, mungkin diskusinya nanti akan lebih panjang. Jadi judulnya adalah hepatitis, kenali dan obati. Kenapa judulnya kenali? Karena masih banyak yang belum kenal. Tahu, tapi tidak terlalu kenal. Masyarakat tahu hepatitis, tapi seringkali dengan info yang salah. Nah, saya mulai dari letak hati dulu supaya kita seragam. Saya tahu bahwa teman-teman di sini bukan dari kalangan medis, tapi mungkin yang biasa menulis mengenai medis cukup tahu. Oleh karena itu saya ingin kita samakan persepsi dulu. Letak hati di mana? Ini. Di kiri atas, kanan atas, atau bawah kanan atau bawah kiri? Pastikan baju sini ya. Di sini ya. Di kiri. Kiri apa kanan? Apa? Ini hatiku. Oh, ada tulisan gini terus ini hatiku. Iya. Semua setuju di kantong baju sebelah kiri?
Nah, agak ke bawah, agak di bawah kiri. Kiri apa kanan? Kanan. Oh, sekarang makin banyak yang kanan nih, jangan sampai saya bikin quick count di sini. Kanan bawah. Nggak salah sebetulnya kiri. Tapi yang betulnya adalah kanan. Kenapa saya katakan nggak salah? Coba deh lihat. Kalau ada yang kesel gitu sama pacarnya, pasti yang dielus di sini. Sakit hati gitu. Nggak tahan saya ada kelakuan. Nggak ada yang elus-elus di sini. Nggak tahan. Kemudian yang kedua, ada yang pernah patah hati nggak? Ingat nggak kalau gambar love itu gambar hati yang retak itu, bahasa Inggrisnya apa? Broken heart. Bahasa Indonesianya apa? Heart. Bahasa Indonesia apa? Jantung. Makanya mulai sekarang kalau diputusin jangan bilang patah hati, saya patah jantung. Karena broken heart itu bahasa Indonesianya patah jantung. Atau kalau enggak, kalau mau pakai bahasa Inggris punya pacar bule, bilang broken liver. Karena bahasa Indonesianya hati itu bahasa Inggrisnya liver, bukan heart. Jadi makanya seringkali disalahartikan hati itu sebagai jantung. Kalau menggambar hati, selalu yang digambar adalah gambar love yang merah itu. Ya. Kalau jatuh hati, gambarnya panah menusuk gambar jantung. Jadi tolong dilihat gambar hati mulai hari ini, tolong diganti gambarnya. Jadi kalau ngirim gambar yang seperti ini. Nah, jadi satu, hati itu ada di kanan. Ada di kanan, kelihatannya ada tujuan-tujuan tertentu. Satu, hati itu adalah bagian dari pencernaan, digestif. Jadi sebetulnya hati itu bagian dari organ pencernaan. Dan justru organ yang besar di dalam rongga perut. Jadi bukan di rongga dada, tapi di rongga perut. Kemudian Tuhan kelihatannya sengaja meletakkan hati di bawah sini, di bawah tulang iga. Kenapa? Karena hati itu organ yang kaya pembuluh darah. Kalau hati itu tidak tertutup iga, dan kemudian hati itu adalah hatinya Messi, dia main bola, kemudian kena bola, pecah livernya, kemudian terjadi perdarahan. Jadi kita aman sebetulnya karena terlindung oleh tulang. Makanya kalau baca berita kadang-kadang ada orang kecelakaan motor, kemudian dikatakan hatinya pecah, hatinya mengalami perdarahan karena stang motornya masuk ke dalam. Tapi selama kenanya di sini hati aman. Jadi biasanya juga ke pasien kami juga melihat kalau pasiennya bilang dong nyeri nih kalau dipencet nyeri kayaknya liver saya ada apa-apanya. Nggak mungkin karena liver ada di balik tulang ini. Jadi ada beberapa hal yang penting kita samakan adalah hati di sini dan dia bagian dari organ pencernaan. Apa saja fungsi hati? Ternyata banyak. Ada yang mengatakan fungsi hati itu lebih dari 500. Tapi fungsi utamanya adalah untuk metabolisme, membuang racun, memerangi infeksi, menyimpan vitamin, menyimpan energi. Contoh menyimpan energi. Hati itu tempat menyimpan glikogen. Kalau kita makan, dan kita makan itu hasilnya dari karbohidrat ya, nasi, hasilnya adalah glukosa. Jadi nasi itu masuk perut, kemudian akan menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa ini akan sebagian dipakai, kalau berlebih disimpan dalam bentuk glikogen. Disimpannya di hati. Nah, kalau kita puasa seperti sekarang ini, kita sahur tadi pagi jam 4 misalnya, kenapa kita bisa kuat melakukan aktivitas? Karena sekarang kita hidup dengan glikogen. Karena glikogen di hati kita lah yang kita pakai untuk sumber tenaga. Nah, artinya adalah kalau orang dengan sakit liver berat, glikogennya akan rendah. Kemungkinan dia akan tidak kuat puasa. Saya sering biasanya menjelang Ramadan nanti akan menghadapi pertanyaan, dok saya boleh puasa enggak? Saya boleh puasa atau tidak? Dalam tahap tertentu boleh, dalam tahap yang berat tidak boleh. Kemudian fungsi yang lain adalah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi kalau kita lihat dia tempat metabolisme. Nah, saya kasih contoh pentingnya pengertian ini.
Pernah tahu nggak kalau orang sakit liver yang tidak boleh dimakan biasanya apa di masyarakat? Wah, kalau sakit liver jangan makan ini nih, sebaiknya jangan makan pedas mungkin, yang lain dalam jenis makanannya, lemak, minyak, goreng. Nah, pernah nggak nanya kepada orang yang mengatakan tidak boleh makan lemak, kenapa tidak boleh makan lemak? Pernah nggak nanya? Saya pernah nanya. Jadi pasien saya, suaminya yang sakit, kemudian kata suaminya datang, si pasiennya datang, suami istri, dok, sebetulnya apa aja sih yang nggak boleh? Karena dalam seminggu 2 minggu ini saya makan rebus-rebusan terus. Kenapa begitu? Kata istri saya tidak boleh makan yang berlemak, daging-dagingan, harus rebus. Saya tanya si ibunya, Bu, kenapa bapak nggak boleh makan yang lemak? Kata istrinya, karena lemak itu kan diolahnya di liver dong. Suami saya kan udah jelas sakit liver. Kalau saya kasih makanan yang berlemak, livernya akan makin berat kerjanya. Betul nggak logikanya? Betul kan? Karena memang metabolismenya di liver. Saya tanya lagi, Bu, Ibu tahu nggak kalau nasi itu karbohidrat? Nah, nasi itu metabolismenya di liver juga. Berarti harusnya Bapak juga dilarang makan nasi. Ibu tahu nggak kacang-kacangan, susu itu protein? Protein juga metabolismenya di liver. Harusnya itu juga nggak boleh. Jadi Bapak tinggal minum air putih saja. Jadi saya tanya, Ibu ini sebetulnya mau bikin Bapak sehat atau mau balas dendam sama Bapak? Tapi herannya suami-suami biasanya nurut tuh kalau diatur makanan. Kalau diatur jangan pacaran nggak nurut. Tapi kalau sakit diatur makanan, mau biarpun tidak rasional biasanya nurut. Nah, jadi artinya ada hal-hal yang kelihatannya betul tapi salah, benar-benar tidak berhubungan. Memang motif metabolisme lemah, memang kerjanya di hati, tapi tidak benar bahwa tidak boleh makan makanan yang berlemak. Itu contoh. Jadi itu mitos yang salah. Nanti kita akan bahas mengenai mitos. Nah, fungsi-fungsi yang lain saya tidak bahas satu persatu, nanti mungkin kita diskusikan saja. Nah, saya langsung saja ke penyakit. Karena judulnya hari ini adalah hepatitis. Tahu apa itu hepatitis? Kenapa namanya hepatitis? Karena ya peradangan, betul. Itis itu radang. Betul, itis itu radang. Hepanya diambil dari hepar. Hepar itu hati. Jadi hepatitis adalah proses peradangan di hati. Hepatitis itu artinya peradangan di hati. Apa saja penyebab peradangan di hati? Ada yang bisa bantu? Virus. Pernah dengar virus hepatitis? Jadi proses radang di hati bisa karena virus hepatitis. Tadi sudah disampaikan hepatitis ada berapa? A, B, C, D, E. Itu paling nggak udah 5. Itu virus yang ini. Tapi ternyata radang hati itu bukan hanya karena virus. Bisa juga karena sebab lain. Misalnya alkohol. Kita tahulah sering dengar bahwa orang bule itu sering mengalami sakit liver karena minum alkohol berlebihan, keracunan karena alkohol. Yang lain yang sebetulnya banyak juga adalah karena demam berdarah. Banyak sekarang kita temukan pasien dirawat demam berdarah, kemudian SGOT, SGPT-nya, enzimnya terganggu. Jadi pasien itu mengalami gangguan liver. Dulu nggak banyak, tahun-tahun 90-an nggak banyak, tapi makin kesini makin banyak yang livernya terganggu. Malah mungkin hampir semuanya kalau saya lihat. Yang nanti dianggap sebagai penyakit masa depan adalah perlemakan. Virus mungkin beberapa puluh tahun lagi akan punah. Mungkin akan bisa diatasi dengan obat atau dengan vaksin. Tapi yang akan makin banyak adalah perlemakan. Jadi ada penyakit namanya fatty liver, perlemakan hati. Itu juga bisa bikin peradangan. Siapa saja yang berisiko mengalami peradangan hati, terutama yang obesitas, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Kemudian yang lain adalah obat. Tahu nggak obat yang bisa bikin gangguan di liver? Kalau kita beli, di kemasannya ada tulisannya. Dan saya yakin semuanya pernah minum obat itu. Padahal mungkin nggak tahu bahwa bisa ganggu liver. Ada yang bisa sebutkan nggak? Pernah nggak beli obat, lihat-lihat tulisannya?
Pernah beli Panadol nggak? Pernah minum Panadol? Pernah baca nggak tulisan di situ? Biasanya awas untuk yang berpenyakit liver. Terus pernah cek nggak setelah minum Panadol livernya terganggu atau enggak? Perlu nggak dicek? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita mengalami gangguan di liver kalau Panadol itu diminum dalam jumlah besar. Saya juga seringkali begitu saya resepkan paracetamol kan bukan hanya Panadol, Bilbesic, Dumin, macam-macam itu isinya kan paracetamol. Sebenarnya obat-obat flu itu hampir semua isinya mengandung paracetamol. Pasiennya balik lagi, dok, dokter kan tahu saya sakit liver. Sekarang saya demam, kenapa dikasih obat ini? Kan ada tulisannya. Hati-hati untuk yang berpenyakit liver. Gak apa-apa, saya bilang. Saya tanggung, gak apa-apa, minum aja. Kenapa gak apa-apa? Karena obat itu mengganggu kalau diminum dalam dosis besar. Dalam dosis terapi tidak. Dalam dosis terapi itu berapa? Ya kalau kita minum 3 kali 1, 3 kali 500 mg, tidak. Dia akan toksik kalau diminum ambang bawahnya di atas 4 gram. 4 gram berarti 8 tablet. Tapi coba buka Google, ya. Coba buka Google, cari acetaminophen. Acetaminophen itu nama generiknya, nama kimianya dari paracetamol. Coba cari liver failure, gagal hati. Nanti akan ketemu tuh banyak laporan, terutama dari Amerika. Loh, ternyata bahayanya besar juga ya. Tapi tolong lihat, kasus intoksikasi paracetamol di Amerika itu kebanyakan, tidak semua, kebanyakan adalah karena bunuh diri. Artinya kalau dia bunuh diri, dia minum paracetamol dalam tablet-tablet banyak, 1 botol dia minum sekaligus. Nah, bagusnya di Indonesia, seumur-umur saya praktek sebagai dokter liver, saya baru 2 kali ketemu orang mengalami intoksikasi paracetamol. Terakhir baru tahun lalu, dia minum banyak. Ya karena nggak tahu, karena depresi, karena kecewa, dia minum dalam jumlah besar. Kenapa begitu? Karena orang Indonesia tidak bunuh diri pakai paracetamol. Bunuh dirinya pakai Baikor. Ada perubahan tren, saya pikir paracetamol, ternyata malah lompat dari gedung tinggi. Jadi paracetamol belum masuk tren. Nah, tapi topik kita hari ini adalah hepatitis. Kita akan bahas mengenai hepatitis. Hepatitis itu ada banyak, ada 5 paling enggak. Nah, berkaitan dengan nama hepatitis, namanya A, B, C, D, E. Kalau kita lihat, seringkali menimbulkan kerancuan. Dianggap virus hepatitis ini merupakan tingkatan dari A naik kelas ke B, dari B naik tingkat ke C. Padahal virus ini berbeda, sifatnya berbeda, dan tidak merupakan tingkatan. Ini berkaitan dengan mulainya virus ini dicurigai. Lalu memang berkaitan juga dengan penemuan. Jadi virus hepatitis A, kalau kita lihat, itu sudah mulai diteliti sejak tahun 40-an, tapi baru terlacak virusnya tahun 73. Virus hepatitis B sudah sejak tahun 50-an, kemudian tahun 67 baru ketahuan, oh inilah bentuk virusnya. Virus hepatitis C lebih belakang lagi, baru tahun 70-an, karena ada orang sakit hepatitis, dicek A-nya negatif, B-nya negatif, ternyata penyebabnya adalah virus lain, yang belakangan diidentifikasi sebagai C. Cara penularannya beda. Ini melalui makanan, ini melalui darah dan cairan tubuh. Saya tidak bahas semua, saya akan bahas B dan C. Kenapa B dan C? Jadi 5 virus ini memang menjadi penyebab masalah kesehatan di dunia. Tapi yang utama adalah B dan C. Karena umumnya tanpa gejala, dan kemudian pada saat gejalanya muncul, seringkali penyakit sudah lanjut. Apa yang dimaksud lanjut? Ini berkaitan dengan perjalanannya, karena virus ini bisa berjalan dari kronik, sirosis, kemudian menjadi kanker, lalu menimbulkan kematian. Nah, seringkali pada fase ini baru ketahuan pasiennya, pada fase sirosis atau kanker hati. Memang ada beberapa orang yang mungkin dari awal udah ketahuan hepatitis B, kemudian berlanjut menjadi sirosis. Tapi justru kebanyakan pasien kami di RSCM, dia nggak pernah tahu hepatitis B. Datang-datang karena muntah darah, karena sirosis, dicek, oh ternyata hepatitis B-nya positif. Nah, 2
2014 ya, ada laporan dari World Cancer Report mengatakan bahwa ternyata kanker hati itu kanker penyebab kematian nomor 2 setelah kanker paru dalam hal mortalitas, dalam hal bahaya meninggal. Jadi sebagian besar pasien kanker hati itu meninggal nomor 2 setelah kanker paru. Dan penyebab kanker hati itu terbanyak adalah virus hepatitis B dan hepatitis C. Oleh karena itu, mari kita bahas hepatitis B dulu. Hepatitis B dikatakan 2 miliar orang pernah terinfeksi, 450 juta hidup pengidap hepatitis B kronik, 1 juta orang meninggal setiap tahun, dan 1 orang meninggal setiap 30 detik karena hepatitis B ini. Indonesia, negara yang prevalensinya tinggi, termasuk warna merah, yang lebih dari 8%. Apa buktinya? Kalau kita lihat riset kesehatan dasar 2007 yang dipublikasi 2010, mendapatkan HbSAg positif di Indonesia 9,4%. Ya, berbeda-beda memang. Kalau Jakarta 5,9%, Bengkulu 19%, Sulawesi 13%. Tapi dengan angka 9,4% rata-rata itu, artinya 1 dari 10 penduduk Indonesia mengidap hepatitis B. Jadi, kalau di ruangan ini ada 30 orang, ya, berdasarkan angka statistik, dari 30 itu ada 3 pengidap hepatitis B di dalam ruangan ini. Berdasarkan hitung-hitungan, tentunya lembaga survei yang benar, bukan yang salah. Jadi ini memang sudah lama dilakukan penelitiannya, dan memang sudah kita sadari. Makanya kita katakan 1 dari 10, dan sebagian besar tidak menyadari. Mungkin, mungkin lah kami di sini sehat-sehat, kami kerja juga biasanya sampai malam, kuat fisiknya. Justru pada hepatitis B itu tidak kelihatan dari luar. Tahunya adalah pada saat periksa darah. Ya. Saya yakin kalau dilakukan pemeriksaan saat ini, mungkin nggak 3, 1 sih ada akan ketemu dengan HbSAg positif. Dan itu berapa kali terbukti. Jadi sering kami datang untuk melakukan kegiatan screening. Screening itu biasanya dilakukan untuk sekolah bidan atau sekolah dokter. Saya sampaikan seperti ini, kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata memang iya, nanti akan ketemu yang HbSAg positif. Nah, tadi di awal saya tunjukkan progresi. Jadi memang penyakit ini bisa menimbulkan progresi. Tidak semua orang dengan hepatitis B akan menjadi jelek, enggak semua. Kalau dilihat 30% memang yang jadi sirosis. Di balik sebagian sirosis itu akan jadi kanker. Tidak semua yang sirosis itu juga meninggal. Jadi sebagian yang meninggal. Nah, saya sudah menyinggung kata-kata sirosis. Seringkali tidak mudah menerjemahkan apa itu sirosis. Saya berikan dalam bentuk gambar saja. Ini liver yang normal. Liver yang normal itu licin, kita bilang tepinya tajam, warnanya merah kecoklatan. Liver yang normal. Nah, bagaimana liver yang sirosis? Liver yang sirosis gambarnya adalah berbenjol-benjol, bernodul-nodul. Makanya per definisi sirosis itu adalah hati yang mengalami pembentukan nodul-nodul yang luas di seluruhnya dan disertai dengan fibrosis. Tapi gampangnya adalah ini. Tapi sulitnya, hati ini di dalam, kita nggak bisa lihat. Kadang-kadang ada pasien operasi angkat batu empedu. Waktu diteropong ke dalam, kelihatan livernya ternyata sudah sirosis. Tapi kita gimana kalau kita nggak periksa ke dalam, nggak lihat? USG bisa melihat, tapi USG pun melihat pada tahap yang lanjut. Tahap yang ringan kita belum bisa lihat. Makanya kebanyakan pasien datang karena gejala komplikasinya. Apa saja gejalanya? Mata kuning misalnya. Kemudian asites. Asites itu penumpukan cairan di perut. Jadi kayak hamil tapi sebetulnya air yang ada di dalam perut. Dan perut itu bisa besar sekali. Sehingga kami di RSCM itu banyak pasien yang kami harus sedot perutnya, mengeluarkan cairannya karena udah kenceng. Itu bisa dia sekali 2 minggu, sekali sebulan disedot karena terisi cairan lagi. Itu komplikasi dari sirosisnya. Komplikasi yang lain adalah hematemesis atau muntah darah, pecah varises. Jadi di tenggorokan, ini sebetulnya tenggorokan diteropong, ya. Ini kelihatan pembuluh darah. Varises sama seperti varises di kaki ibu-ibu yang seringkali hamil, tapi adanya di tenggorokan. Nah, varises ini kalau tekanannya tinggi bisa pecah. Nah, ini sebetulnya darah yang mancur. Ini kan darah. Sayang ini tidak dalam bentuk video, ada videonya, ini darah
Nah, jadi ya seringkali ada laporan pasien sirosis muntah darah. Muntah darah lalu dibilang livernya pecah, padahal bukan. Yang pecah adalah varisesnya di sini. Itu efek dari sirosis. Atau ensefalopati, gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran tahap yang ringan, tidurnya susah, lupa-lupa. Tapi pada tahap yang berat, pasiennya sampai koma. Itu namanya ensefalopati hepatikum. Komplikasi yang lebih lanjut lagi adalah kanker. Jadi kalau dibelah livernya, ini kankernya. Jadi ini kanker liver. Nah, kanker liver itu ya bisa sembuh, dikatakan terapinya kuratif kalau ukurannya kurang dari 3 cm. 3 cm. Kalau lebih dari 3 cm, sulit mengatakan bisa terapi kuratif. Jadi kalau 3 cm artinya segini lah kira-kira. Kan 3 berarti segini. Jadi kalau yang ini, pasien ini berarti sudah tidak bisa. Jadi yang bisa adalah kalau kurang dari 3 cm. Ini gambaran kanker hati dari permukaan. Selamat sore Bu, saya nggak kenal karena ditutup. Oh lagi pilih. Nah, saya masuk pada cara penularan. Ya, kalau begitu kenapa seseorang bisa terkena hepatitis B? Bisa karena vertikal, bisa horizontal. Jadi biasanya kami bagi vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah dari ibu kepada bayi yang dikandung atau dilahirkan. Jadi kalau seorang ibu hepatitis B hamil melahirkan menularkan kepada anaknya namanya vertikal. Horizontal itu kalau jarum suntik dipakai gantian, ditato jarum tatonya gantian, itu horizontal namanya. Pisau cukur bergantian. Jadi pisau cukur bisa menularkan. Ada orang hepatitis datang ke barbershop, kemudian dicukur. Bapak-bapak nih, kemudian luka, darahnya nempel di pisau cukurnya. Lalu datang orang berikutnya mau cukur, gitu. Kemudian luka juga, darah di sini belum kering, masuk ke dalam, kenalah dia hepatitis. Itulah kadang-kadang dia bilang, oh keluarganya nggak ada hepatitis, dia nggak pakai putau, tidak pernah ditato, tidak pernah ditindik. Kok dokter bilang saya bisa kena hepatitis B? Jadi antara lain karena faktor itu. Nah, ada hal yang penting terkait penularan tadi. Transmisi yang penting adalah yang vertikal tadi. Kenapa penting yang vertikal? Karena kalau yang terkena itu bayi, 90% akan jadi kronik. Bayi itu akan hepatitis terus sampai dia dewasa, sampai dia tua. Ya, dapat dari ibunya. Tapi kalau yang terkena orang dewasa, kemungkinan itu akan makin rendah. Jadi makin tambah tua umurnya terkena, makin kecil kronisitasnya. Makin kecil umur terkena, gejalanya makin nggak ada. Bayi-bayi itu nggak ada gejala kuning. Kalau ada bayi kuning itu adalah kuning karena metabolisme bilirubinnya masih belum baik, bukan karena hepatitis. Nah ini prevalensi ini salahnya hepatitis C, ini bukan B, lompat. Nah, kemudian gejala hepatitis B, kalau kita lihat, kita biasa bagi B akut dan kronik. Tolong dimengerti, kami di medis agak beda dengan apa yang ditulis oleh rekan-rekan di media mengenai akut dan kronik. Sering masyarakat juga jadi salah persepsi. Korupsi sudah akut di Indonesia. Akut di situ maksudnya kan mau mengatakan korupsi sudah parah. Padahal kalau dari secara medis, akut itu lawannya kronik. Akut itu baru, kronik itu lama. Jadi pengertiannya adalah kalau akut berarti infeksinya baru. Batasannya adalah kurang dari 6 bulan. Kronik adalah kalau infeksinya lebih dari 6 bulan. Nah, pada yang akut sering tanpa gejala, walaupun bisa dengan gejala juga. Kalaupun ada gejala biasanya mata kuning. Pada yang kronik lebih banyak lagi tanpa gejala, hampir semua tanpa gejala. Kalau muncul gejala, kalau sudah ada komplikasi. Nah hebatnya karena liver itu pusat metabolisme, gejala itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya bisa kuning, pasiennya bisa muntah darah, bisa mengalami ginekomasti, jadi laki-laki tapi payudaranya besar, limpanya besar. Ini ada kaput meduse, pembuluh darahnya melebar, lalu ada bercak-bercak pembuluh darah, ada UD, kakinya bengkak dan sebagainya. Jadi gejalanya bisa banyak. Bagaimana bisa melacak? Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya mengidap hepatitis B? Cara yang paling simpel adalah periksa HbS-Ag.
ke laboratorium, minta periksa HBsAg. Atau HBsAg dan anti-HBs. Kalau anti-HBs-nya positif berarti sudah kebal. Kalau HBsAg-nya positif berarti masih sakit. Berarti sakit, sedang sakit. Dari gejala susah, karena sebagian besar tanpa gejala. Kemudian kita masuk dalam pengobatan. Pengobatan hepatitis B ini tidak mudah untuk menghilangkan virus. Sehingga kalau kita lihat, target kita yang utama sebetulnya bukan hilangnya virus, tapi menghambat progresi. Bisa ditahan perjalanan penyakit juga sudah bagus. Ada bermacam-macam obat, ada interferon, ada analog nukleosida. Ini obatnya bentuknya suntikan, ini obatnya diminum. Dan ini ada 5 pilihan. Nanti dokternya akan memilih tergantung kondisi pasiennya, mau yang suntik atau mau yang minum. Pencegahannya vaksinasi. Jadi ada vaksin untuk hepatitis B. Untuk vaksinasi dasar diberikan dalam 3 kali suntikan. Nah, vaksinasi hepatitis B ini dikatakan adalah vaksin pertama yang dinyatakan dapat mencegah kanker. Bukan secara langsung mencegah kanker, tapi kalau divaksin, dia kebal, nggak kena hepatitis, mungkin dia juga tidak menjadi kanker. Jadi vaksinnya bisa mencegah kanker. Itu hepatitis B. Saya lanjut langsung ke hepatitis C. Ini virus hepatitis C. Apa beda hepatitis B dan hepatitis C? Perbedaannya adalah tadi saya menyebut mengenai penularan vertikal pada hepatitis B. Pada hepatitis C rendah. Jadi kasus ibu nularin ke anak sangat kecil pada hepatitis C. Kemudian kesembuhan spontan hepatitis B kalau orang dewasa terkena sebagian besar akan sembuh. Tapi kalau orang dewasa terkena hepatitis C sebagian besar akan jadi kronik. Jadi kalau kita ini di sini nih, tato kemudian kena jarum yang ada hepatitis C, itu akan berlanjut terus hepatitis C, nggak hilang. Beda dengan hepatitis B pada orang dewasa. Pengobatan hepatitis C ini angka kesembuhannya tinggi, sembuh tuntas, betul-betul sembuh. Tapi pada hepatitis B lebih rendah. Hepatitis B ada vaksin, hepatitis C tidak ada vaksin. Kadang-kadang repot kalau suaminya hepatitis B, istrinya nanya, dok gimana supaya saya nggak ketularan vaksin? Antibodi muncul aman. Tapi kalau suaminya hepatitis C minta vaksin, vaksinnya nggak ada. Jadi memang terpaksa tanpa vaksinasi. Tapi uniknya lagi, itulah memang kuasanya Tuhan. Penularan hepatitis C dari suami ke istri atau dari istri ke suami sangat-sangat rendah. Sehingga saya biasanya tidak minta pasangan itu untuk pakai proteksi atau pakai kondom untuk berhubungan suami istri, karena penularannya rendah. Dan mungkin juga pasangan itu masih ingin punya anak, jadi silakan saja kalau hepatitis C. Kemudian hepatitis B, jadi sirosisnya bisa lebih cepat. Kami punya pasien, cukup banyak pasien yang umur 20, 30 udah kanker hati. Tapi hepatitis C karena harus lewat sirosis dulu, biasanya umur 50, 60 baru kanker hati. Nah, angkanya hepatitis C diperkirakan di Asia Tenggara 2,15%. Nah, dari survei didapatkan 2,08% di Indonesia. Tetapi ya, kita lihat ada kecenderungan peningkatan ya. Kenapa? Karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Survei yang dilakukan di RSCM 99 mendapatkan pada pengguna narkotika suntik yang datang ke IGD RSCM, kemudian dicek hepatitis C-nya, pada tahun 99 yang positif 74,9. Tapi pada tahun 2003 mencapai 92,2%. Jadi makin tinggi. Nah, jadi dari data riset kesehatan dasar didapatkan bahwa kebanyakan pengidap hepatitis C saat ini adalah anak muda yang memakai narkotika. Sebelumnya, waktu saya baru berkecimpung di bidang liver, pasien saya hepatitis C kebanyakan usia-usia 40-an, 50-an. Dapatnya dari transfusi darah. Tapi sekarang transfusi darah sudah relatif bersih dari virus, yang banyak adalah dari narkotika. Mengenai gejala, banyak orang tidak memiliki gejala dan tidak tahu mereka terinfeksi virus hepatitis C. Kalaupun ada gejala, sebagian besar gejala yang muncul adalah capek, rasa capek, fatigue. Jadi bukan gejala-gejala sakit kuning dan sebagainya, tapi rasa lelah. Dan susahnya lelah ini kan susah dibedakan karena liver atau karena sebab lain. Kemudian ada lagi manifestasi ekstrahepatik, bisa nyeri sendi.
Jadi bisa nyeri sendi, gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah dan sebagainya. Nah, perjalanan penyakit mirip tadi, bisa menjadi kronik kemudian menjadi sirosis kemudian menjadi kanker. Siapa yang berisiko terkena? Pertama adalah yang memakai jarum bergantian. Makanya di beberapa negara disiapkan jarum steril untuk memakai narkotika, dia bisa ambil. Di Indonesia kelihatannya program ini tidak bisa berjalan dengan baik karena pemakainya juga takut, jangan-jangan di samping jarumnya ada polisi ngumpet di balik sana. Nah, oleh karena itu akhirnya tetap pakai jarum bergantian. Bagaimana melacak hepatitis C? Cek anti HCV dan HCV RNA. Jadi anti HCV ini antibody. Tadi kan saya katakan kalau anti HBs ada orangnya kebal, tapi pada hepatitis C tidak berlaku. Kalau anti HCV ada belum tentu dia kebal. Makanya screeningnya pakai anti HCV. Nah, kalau memastikan penyakitnya pemeriksaan HCV RNA. Tapi kita tidak pakai HCV RNA untuk screening. Kenapa? Pemeriksaan HCV RNA mahal. Satu kali periksa 2,5 juta. Makanya dipakai anti HCV. Anti HCV sekitar 150 ribuan, 200 ribuan. Kalau anti HCV positif baru dikonfirmasi dengan HCV RNA. Obatnya yang inti adalah interferon, bentuknya suntikan. Jadi saat ini tidak tersedia obat minum yang khusus untuk hepatitis C, hanya minum. Tapi kalau diobati biasanya dikombin suntik dan minum, tablet dan suntikan. Angka keberhasilannya makin tinggi, ini data lama, sebetulnya sekarang sudah sampai 90% keberhasilan penyembuhan hepatitis C. Jadi saya sendiri sebetulnya lebih happy ngobatin pasien hepatitis C kalau pasien ini mau beli obat, karena biasanya hasil pengobatannya cukup baik daripada pengobatan hepatitis B. Tapi kasus di kita justru lebih banyak hepatitis B. Bagaimana pencegahannya? Vaksin tidak ada, tadi saya sudah sampaikan vaksin tidak ada. Oleh karena itu tentunya jangan pakai jarum suntik bergantian. Kalau transfusi darahnya tentunya yang bagus sudah di screening. Nah, itu tadi mengenai dua penyakit. Saya coba menyorot beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kita-kita di Indonesia. Masalah itu adalah rendahnya kewaspadaan, stigma, mitos, dan kemudian masalah diagnosis dan pengobatan. Masalah rendahnya kewaspadaan. Tadi saya katakan tanpa gejala. Oleh karena itu banyak orang yang tidak aware atau tidak waspada bahwa di dalam tubuhnya ada virus. Sudah ada virusnya pun dia masih tetap aja tidak peduli karena merasa dirinya sehat. Pengertian masyarakat tentang hepatitis masih kurang. Bahkan kelihatannya masyarakat lebih takut HIV daripada hepatitis. Kalau dikasih tahu HIV, kaget itu seluruh keluarga. Tapi kalau dikasih tahu hepatitis, mereka bertanya lagi, apa ini dok hepatitis? Yang sakitnya di mananya sih? Kemudian sebagian besar kasus terdeteksi setelah ada komplikasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa ada semacam fenomena gunung es dari hepatitis ini. Yang kita lacak, yang kita obati hanya sebagian kecil. Sebetulnya kasusnya jauh lebih besar. Karena kalau diambil angka 10% dari 250 juta, berarti ada 25 juta pengidap hepatitis. Itu baru ngomong virus nih. Belum fatty liver, autoimun, dan lain-lain. Nah, sebagian besar ini nggak ketahuan. Sebagian kecil terdeteksi. Dari yang terdeteksi, yang diobati sebagian kecil lagi. Kenapa? Karena permasalahan obat, biaya, akses terhadap obat, dan sebagainya. Nah, ini sebuah contoh kesaksian. Kami punya grup pasien hepatitis dan keluarganya. Suatu waktu masuk email di milis ini dari seorang ibu. Jadi dia menulis bahwa telah berpulang ke rahmatullah suamiku tercinta Martoyo dalam usia 30 tahun pada tanggal 12 Juli 2012 jam 21.35 di MRCCC Siloam Hospital karena kanker hati yang berawal dari hepatitis B. Jadi dia tulis di sini, suamiku terdeteksi positif HBsAg 10 tahun yang lalu. Tidak pernah melakukan terapi apa-apa karena tidak merasa ada gejala. Januari 2012, beliau merasa mual, muntah, pegal. Januari 2012. Kemudian 2 bulan kemudian merasakan nyeri perut. Setelah check up, ternyata titer HbS tinggi dan didapatkan kanker di hati 10 cm. Dan pada 12 Juli 2012, 7 bulan kemudian suaminya meninggal. Padahal tadinya nggak ada rasa apa-apa. Mulai terasa gejala Januari sampai meninggal Juli. Dan ini sesuai dengan data kami di RSCM. Survival pasien kanker hati di RSCM rata-rata adalah 6 bulan.
Jadi kalau saya ketemu dengan pasien kanker hati, secara statistik saya sudah bisa lihat ke keluarga dan ke pasiennya, ini umurnya nggak lama, tinggal 6 bulan lagi, karena statistik seperti itu. Tapi tentunya itu berbeda-beda tergantung stadium. Nah, pesan dari ibu ini, saran saya, untuk siapapun yang terdeteksi positif HBsAg, segera konsultasi ke dokter. Jangan sayang uang ratusan ribu, karena kalau sudah terlambat seperti suami saya, uang rasanya tidak ada harganya lagi, asal bisa sembuh. Jadi ini pesan beliau yang sudah mengalami kehilangan suami karena mengabaikan hepatitis B. Oleh karena itu kalau tidak terdeteksi memang sifatnya menjadi silent killer. Bagaimana mengetahui seseorang mengidap virus hepatitis B atau C? Screening, periksa HBsAg atau anti-HCG. Dan screening ini awal untuk pengobatan. Kalau nggak di screening kan nggak tahu dia sakit. Kalau nggak tahu kapan mau mulai pengobatan. Dan kalau tidak mulai pengobatan, kapan mau sembuh? Jadi akhirnya datang setelah komplikasi. Kemudian stigma. Penyakit hepatitis B dianggap sebagai penyakit menular seksual. Saya beberapa kali mendapati kejadian berantem suami istri karena suaminya suatu waktu ketahuan HBsAg positif, istrinya curiga dapat karena hubungan seksual sama perempuan lain. Karena dia cari-cari di internet dapatnya ini menular melalui hubungan seksual. Padahal menularnya bukan hanya itu, bisa karena sebab lain. Ya. Kemudian penderita hepatitis seringkali dijauhi. Sehingga biasanya kalau saya ceramah di kantor atau di perusahaan, saya selalu pesan pertama adalah saya mau ceramah hepatitis. Kalau ada yang udah tahu hepatitis di sini, diam aja. Gak usah nanti waktu tanya jawab tunjuk, dok saya hepatitis. Yang lain tuh pada ngelirik nengok ke belakang, wah dia hepatitis. Jadi pada takut dari situ. Ada perusahaan yang begitu pegawainya ketahuan hepatitis, kemudian piring, mereka makan siang biasanya bareng di kantin perusahaan, tapi khusus yang untuk hepatitis ini disediakan alat yang terpisah dan langsung dibuang, dibikin plastik terus dibuang. Jadi karyawannya dia cerita ke saya, dok sejak dilakukan check up, saya terlancap, saya dibedakan. Bahkan kadang-kadang isolasi dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jadi ada seorang pasien, seorang kakek yang sedih datang ke saya bawa semua keluarganya untuk menjelaskan bahwa dia tidak perlu diisolasi karena dia diisolasi. Dan yang sedih dari si kakek ini adalah dia dilarang menggendong cucu. Padahal buat si kakek cucu itu adalah hiburannya. Jadi karena anaknya takut si cucu ini ketularan, kakek nggak boleh gendong cucu. Dia bilang, sejak dokter bilang saya hepatitis C, piring saya dipisah, sendok saya dipisah. Nggak apa-apa lah, saya nggak masalah. Dicuci baju saya juga dipisah. Tapi sejak saya dilarang gendong cucu, itu pukulan hebat buat saya. Dan kenapa saya dipisahkan seperti itu? Tolong dokter jelaskan. Karena kok beda versi yang berlaku di keluarga mereka dengan yang saya jelaskan. Ya, tapi tentunya kalau yang kayak begini diisolasi juga nggak mau lah. Nah, kemudian stigma yang lain adalah pengidap hepatitis ditolak bekerja. Ya, banyak perusahaan saat ini yang melakukan screening. Kalau HBsAg positif, orangnya tidak diterima. Saya tahu daftar perusahaan itu, tapi itu memang sulit diubah dan itu perlu pembicaraan panjang untuk mengubah itu supaya HBsAg positif itu bisa diterima. Dan alasannya memang kadang-kadang bisa diterima. Ya ini kan hepatitis B dok, suatu saat kan bisa jadi sirosis. Dokter bisa jamin nggak dia nggak sirosis? Nggak bisa. Nah daripada menerima orang yang terancam jadi sirosis, mendingan kami terima yang sehat 100%. Tapi saya tanya teman-teman dokter dari Cina, dari Taiwan, mereka saat ini tidak memperlakukan itu. Sejak 2 tahun yang lalu Cina menghapuskan screening pada calon karyawan karena itu melanggar hak asasi menurut mereka di sana. Tapi di kita itu masih dilakukan screening. Yang paling ketat lagi di TNI. Coba deh kalau punya keluarga HBsAg positif, nggak akan bisa jadi polisi, nggak akan bisa masuk TNI. Udah masuk TNI untuk naik pangkat pun sulit kalau untuk sekolah perwira. Beberapa kali saya dikirim pasien yang mau sekolah lebih lanjut ke Bandung, begitu HBsAg-nya dicek positif, dikirim, dihentikan sekolahnya. Nah, mitos pasien hepatitis dilarang mengkonsumsi daging dan lemak, tadi kita sudah bahas. Pasien hepatitis harus tidur sebelum jam 10 malam. Bayangin kalau jadi wartawan sebelum jam 10 malam, nggak tahu dia hasil Piala Dunia, karena jam 10 dia harus tidur. Apalagi kalau jadi reporter bola, gimana dia kalau pertandingan jam 10? Pengidap hepatitis tidak boleh hamil atau menyusui bayinya.
Ya, kelihatannya betul tapi sebetulnya salah. Apakah pengidap hepatitis B boleh hamil? Boleh. Penularan kepada bayi dapat dicegah. Bagaimana mencegah penularan kepada bayi? Vaksinasi hepatitis B. Oleh karena itu bayi yang baru lahir harus segera divaksinasi. Kalau ibunya positif, kasih vaksin, kasih injeksi imunoglobulin. Kapan vaksin diberikan? Segera setelah bayi lahir. Kapan segeranya itu? Dalam waktu 12 jam setelah lahir. Jadi begitu bayinya brojol, sebelum 12 jam vaksin sudah harus masuk. Itu message yang saat ini kami ingin disebarluaskan, bahwa kalau ada bayi lahir untuk Indonesia karena endemis, berlakukanlah untuk semua bayi harus divaksin dalam waktu 12 jam. Karena kalau lewat dari waktu itu telat. Dan ternyata di desa-desa masih banyak yang melakukan vaksinasi lebih dari 12 jam. Nah, inilah yang harus kita ingatkan. Apakah pengidap hepatitis B boleh menyusui? Boleh. Jadi ibu yang mengidap hepatitis B boleh menyusui bayinya. Nah, kemudian masalah yang lain adalah masalah diagnosis. Tadi saya katakan pemeriksaan HCV-RNA 2,5 juta. Pemeriksaan HBV-DNA sekitar 2 juta. Padahal kalau mau mengobati hepatitis, pemeriksaan itu harus diperiksa. Dan itu harus diulang. Untuk hepatitis B harus diulang setiap 6 bulan. Dan itu biaya tinggi. Belum lagi ketersediaan. Duit punya, tapi dia tinggalnya di pelosok. Nggak ada laboratorium yang bisa periksa HBV-DNA. Bagaimana dia akan menjalani pengobatan? Jadi ini memang jadi masalah untuk kita. Selain biaya. Kemudian masalah pengobatan, harga obat mahal. Sebagian besar asuransi, boleh dicek ke asuransi. Coba tanya asuransi. Yang ikut asuransi di sini, coba datang tanya agennya. Saya kalau mau terapi hepatitis pakai interferon ditanggung nggak? Saya ngalamin sebagian besar, hampir semua pasien saya yang ikut asuransi nggak nanggung pengobatan hepatitis. Macam-macam alasannya, karena tidak bisa sembuh lah, karena dianggap hepatitis ini dibikin sendiri, karena narkoba dan sebagainya. Jadi ini juga hambatan karena tidak ditanggung oleh asuransi. Biaya pengobatan memang tinggi. Kalau pakai interferon 1 tahun bisa 120 juta, mungkin 130 juta sekarang. Kalau pakai yang oral, ini untuk B ya, tidak bisa untuk yang C. Entecavir ini 20 juta untuk 1 tahun. Sampai saat ini masih tinggi. Jadi ini memang berat untuk rakyat kita yang memang mungkin dananya tidak memadai untuk membayar biaya pengobatan. BPJS saat ini sudah menanggung biaya pengobatan. Yang oral ini untuk B, yang interferon untuk C. Tapi tolong diperhatikan bahwa BPJS berlaku untuk rumah sakit tertentu. Dan aturan BPJS sampai saat ini juga sering tidak seragam. RSCM tempat saya bekerja itu aman, semua obat ditanggung. Pokoknya kalau kita bilang kasih obat, dikasih. Tapi beberapa rumah sakit di daerah itu nggak mau ngasih. Atau kasih pun bukan 1 bulan, tapi 2 minggu. Sehingga tiap 2 minggu harus ambil obat. 2 minggu harus ambil obat. Nah, akibatnya pasien lalu mencari terapi alternatif. Karena obat mahal, pemeriksa, lalu masing-masing cari pengobatan tersendiri. Ada yang kedukun, makanya lakulah klinik Tongfang. Nah, ada yang pakai herbal. Herbal yang banyak dipakai apa? Temulawak. Boleh nggak pakai temulawak? Sepanjang ada data klinisnya, ada uji klinisnya, silakan saja. Tapi tolong dimengerti bahwa temulawak itu atau bahan dasarnya kurkumin bukan menghilangkan virus, tapi untuk proteksi liver. Jadi kalau kita lihat ada obat-obat herbal untuk penyakit hati, misalnya kurkumin, silimarin, betaine, lisinisin, dan filantus. Kurkumin memang sudah banyak diteliti, makanya tulisannya mengatakan kurkumin ini sudah dari dapur sudah pindah ke praktek atau pindah ke apotik. Dan silahkan dilihat, mungkin di Google ada beberapa penelitian pelindung hati dari kurkumin ini. Nah, kurkumin ini punya sifat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antifibrosis. Fibrosis itu pembentukan jaringan ikat yang menjadi sirosis. Tapi sekali lagi yang saya ingatkan, belum ada penelitian yang menunjukkan kurkumin menghilangkan virus, tapi bisa sebagai proteksi. Artinya, kalau pasien ini punya hepatitis B atau hepatitis C, tidak bisa beli obat antivirus, kemudian dia beli obat yang mengandung kurkumin, atau dia rebus temulawak, dia harus lakukan itu seumur hidup. Karena virusnya kan ada terus seumur hidup. Oleh karena itu proteksi harus dilakukan seumur hidup. Akhirnya sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan bahwa penyakit hepatitis
masih hepatitis virus masih endemis di Indonesia, sebagian besar tanpa gejala, deteksi hanya bisa dengan laboratorium, dan yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan ini merupakan tindakan terbaik untuk mengatasi penyakit. Sekali lagi saya ingatkan bahwa akan ada hari hepatitis sedunia pada 28 Juli, nanti mungkin Ibu Naning akan menyampaikan kegiatannya apa saja, karena mulai disusun kegiatan dan akan ada hari puncak perayaan. Tapi sekali lagi bukan 28 Juli, karena 28 Juli saya pulang mudik, tidak ikut merayakan hepatitis. Saya tutup presentasi saya, mungkin nanti akan ada tanya jawab, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ke arah saya, maaf. 1, 2, 3, sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Ibu serta saudara insan media yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada Teluk Media dalam rangka peringatan Hari Hepatitis Sedunia kelima ini. Selanjutnya saya berharap agar kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, setiap tanggal 28 Juli kita memperingati Hari Hepatitis Sedunia atau yang kita sebut dengan World Hepatitis Day. Pada tahun 2014 ini kita memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang kelima karena Hari Hepatitis Sedunia itu baru mulai diperingati pada tahun 2010. Tepatnya sebetulnya tanggal 28 Juli, tetapi untuk tahun ini acara puncak akan dilakukan pada bulan September, di mana acara puncak akan dilakukan di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu di Provinsi Jambi. Tema peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang kelima ini yaitu ingat hepatitis ada di sekitar kita. Sedangkan subtemanya adalah kenali gejalanya, lakukan imunisasi dan deteksi dini untuk cegah kanker hati. Kemudian yang ketiga adalah hepatitis dapat diobati dan dicegah. Tema ini diambil dari tema yang dipilih oleh World Hepatitis Alliance, yaitu Think Again. Tema dan subtema peringatan Hari Hepatitis Sedunia kelima ini sangat relevan dengan fokus pembangunan kesehatan kita pada periode 2010-2014 yang antara lain menitik beratkan pada upaya promotif preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Yang kedua, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan yang ketiga adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Salah satu penyakit menular yang perlu perhatian serius adalah hepatitis karena dampak dari infeksi ini terhadap angka kesakitan, angka kematian, kualitas hidup manusia, produktivitas, angka harapan hidup, dan beban ekonomi bagi keluarga dan masyarakat yang akan timbul, yang nantinya tentunya akan berpengaruh pada pembentukan generasi muda Indonesia yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam sidang Majelis Kesehatan Sedunia yang kita sebut dengan WHO World Health Assembly tahun 2010, Indonesia bersama Brasil dan Kolombia memprakarsai terbitnya resolusi WHO 6318, yaitu tentang seruan pengendalian hepatitis virus sebagai public health concern secara global. Lalu pada sidang WHO yang ke-67 bulan Mei kemarin, Indonesia sebagai co-sponsor terbitnya resolusi 676 yang mana isinya adalah memperkuat resolusi pertama dan menyerukan aksi konkret dalam pengendalian hepatitis virus di masyarakat di dunia. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengendalian hepatitis di tingkat global, peran Indonesia sangat di-acknowledge dan sangat diperhitungkan. Demikian juga di tingkat Asia Pasifik dan juga di share indikator capaian output dan juga kebutuhan pembiayaan. Kita mengetahui semua bahwa di dalam di penyakit yang lain seperti penyakit HIV yang mirip dengan penyakit hepatitis, Indonesia termasuk negara yang upayanya cukup kuat dan cukup melakukan upaya-upaya yang sangat komprehensif. Diharapkan nanti pada pengendalian hepatitis demikian juga. Hepatitis adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Telah banyak kemajuan dalam pencegahan dan pengobatan infeksi ini. Virus hepatitis terdiri dari A, B, C, D, dan E yang tadi seperti dijelaskan.
masing-masing berbeda cara penularannya, di mana yang A dan E dapat ditularkan secara fekal oral, sering timbul sebagai kejadian luar biasa, dan kita sering di wilayah-wilayah kita sering terjadi kejadian luar biasa, di mana karena penularan secara fekal oral, maka perilaku hidup bersih dan sehat, terjaminnya akses terhadap air bersih dan kesehatan lingkungan, higiene sanitasi perorangan merupakan peran yang utama. Sedangkan untuk B, C, dan D dapat ditularkan secara parenteral seperti tadi disampaikan oleh Dr. Irsan. Yang B itu kita sudah lakukan vaksinasi secara nasional sejak tahun 97. Kemudian yang C belum ditemukan vaksin tetapi dapat disembuhkan dan memerlukan biaya yang cukup mahal. Untuk hepatitis, saat ini diperkirakan di Indonesia terdapat 28 juta orang yang terinfeksi hepatitis. Dari 28 juta tersebut, 50%-nya itu akan potensial menjadi kronis. Dari yang 50% kronis tersebut, 10%-nya bisa menjadi kanker hati. Tentunya ini akan menjadi beban yang sangat besar terhadap baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, apabila tidak dimulai sekarang, kita melakukan upaya-upaya yang serius, fokus tentunya dan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mohon bantuan kepada teman-teman media untuk dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang hepatitis ini ke berbagai kalangan. Karena tentang hepatitis ini terus terang pengetahuan di berbagai kalangan masih sangat terbatas. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa masalah hepatitis belum menjadi masalah kesehatan masyarakat, hanya menjadi masalah kesehatan perorangan. Saat ini selain imunisasi hepatitis B, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan adalah yang pertama adalah promosi perilaku hidup bersih sehat, penapisan darah donor yang dilakukan oleh UTD PMI. Kemudian kita juga melakukan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil, dan disampaikan oleh Dr. Ihsan. Kalau misalnya hepatitis B boleh hamil, dilakukan injeksi hepatitis vaksinasi segera sebelum 12 jam dan juga diberikan injeksi imunoglobulin. Dan untuk bisa menentukan seseorang itu diinjeksi imunoglobulin apa tidak, kami melakukan namanya deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil. Karena terus terang harga vaksin imunoglobulin ini sangat mahal sekali. Deteksi dini hepatitis pada yang kita lakukan lagi adalah kita melakukan deteksi dini hepatitis B pada tenaga kesehatan. Kemudian kita juga mengembangkan surveillance bagi kelompok masyarakat berisiko tertular dan menularkan, seperti misalnya pada penggunaan nafsa suntik, lelaki suka seks lelaki, waria, dan pekerja seks, serta pengembangan dan peningkatan akses perawatan, dukungan, dan pengobatan untuk hepatitis B dan C. Tadi juga sudah disampaikan Dr. Ihsan bahwa terbatas sekali layanan kesehatan yang mampu melakukan pengobatan hepatitis ini, sehingga pemerintah secara bertahap itu melakukan upaya-upaya tersebut. Upaya-upaya yang telah diinisiasi oleh Kemenkes tersebut kami rasakan masih perlu upaya akselerasi agar kita bisa menekan laju penularan, mengurangi angka kesakitan, kematian, serta meningkatkan kualitas hidup. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa masalah hepatitis virus yang timbul tidak bisa dilepaskan dari masalah HIV/AIDS. Indonesia adalah merupakan negara dengan epidemi HIV terkonsentrasi pada populasi berisiko. Sejak tahun 1997, Indonesia bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor yang ada melakukan upaya-upaya untuk pengendalian HIV. Kita semua yang ada di sini tahu bahwa kita juga berjuang sangat keras untuk melakukan upaya pengendalian HIV. Banyak kemajuan yang telah didapat, baik dalam hal kepemimpinan, komitmen, upaya pencegahan, dan pengobatan. Kalau kita perhatikan bahwa upaya-upaya yang telah kita capai dalam pengendalian HIV tersebut akan terasa sia-sia karena orang dengan HIV/AIDS telah banyak yang meninggal. Itu karena mereka meninggal bukan karena HIV, karena HIV-nya semuanya disiapkan, tapi mereka meninggal karena hepatitis baik B maupun C. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengatakan bahwa hepatitis bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah kita bersama. Peran serta dan keterlibatan aktif lintas sektor komponen masyarakat termasuk wartawan,
para akademisi, klinisi, dan ahli-ahli tentu saja sangat berguna bagi kita semua. Saya juga menganggap bahwa acara hari ini merupakan acara yang sangat strategis, menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu kami menghimbau agar teman-teman media tidak hanya membuat tulisan pada saat ini saja, tetapi kalau memungkinkan itu dibuat acara yang secara berkelanjutan sehingga itu bisa mengedukasi masyarakat yang ada di seluruh wilayah kita ini. Akhirnya saya mengapresiasi gagasan panitia yang telah memfasilitasi acara ini, kemudian juga para jurnalis yang telah berpartisipasi untuk mensosialisasikan program pengendalian hepatitis di Indonesia. Saya berharap apa yang saudara lakukan dapat membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat di negara kita yang kita cintai ini, dan semoga Allah SWT meridhoi usaha kita sehingga program pengendalian hepatitis nanti dapat dikelola dan dilaksanakan secara baik. Jakarta, tanggal 15 Juli 2014. Pelaksana tugas Direktur Jenderal BP dan PL Profesor Dr. Agus Purwadianta, SH, MSc, SPF Consultant. Terima kasih.